Wewe. Before we go to the video, please subscribe, like, and share. Here we go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Zawadifah, nomor absen 24 dari kelas 10 IPA 2. Fenomena homoseksual pada zaman milenial seperti sekarang ini bukanlah termasuk hal yang baru dalam masyarakat. Jika dahulu, hal tersebut merupakan hal yang tabu dalam masyarakat, tetapi tidak dengan zaman yang teknologinya semakin canggih seperti ini. Hal yang sebelumnya tabu menjadi tidak tabu lagi. Banyak orang yang menganggap bahwa dirinya homoseksual dan mengidentifikasikan dirinya ke dalam golongan LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang dimana di Islam hal tersebut sangat-sangat dilarang dan merupakan perilaku yang amat-amat keji. Nah, teman-teman tahu tidak siapa yang pertama kali melakukan hubungan seksual seperti itu? Ya, benar sekali, yaitu kaum Sodom. Nah, teman-teman, apa yang sudah tadi saya lontarkan merupakan awal dari topik kita kali ini, yaitu kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Kaum Sodom merupakan kaum yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau kemanusiaan yang beradab, kemungkaran dan kemaksiatan merajalela. Kaum yang sangat senang melakukan hubungan bersenggama antar sesama, atau bisa disebut dengan homoseks bagi laki-laki dan lesbian bagi perempuan. Mereka juga sering melakukan perampokan, mencuri, berjudi, dan masih banyak lagi kejahatan yang mereka lakukan. Mereka melakukan hubungan seksual seperti itu seolah sebagai hal yang wajar saja mereka lakukan untuk menuntaskan nafsu mereka. Dengan masyarakat yang sebegitu runtuh moralnya, Allah mengutus Nabi Lut keturunan dari Haran bin Taroh yaitu Azar dan keponakan dari Nabi Ibrahim sebagai Rasul. Sebelum Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom, Nabi Lut sering mengikuti Nabi Ibrahim untuk hijrah. Sodom merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Ardan. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk beriman dan beribadah kepada Allah serta meninggalkan kebiasaan mungkar. Tetapi kebanyakan dari kaumnya mendustakan. Mereka menganggap bahwa Nabi Lut itu sok suci. Bahkan, catatan kejahatan mereka ditambah dengan kejahatan baru yang belum pernah terjadi di muka bumi, yaitu yang belum pernah dilakukan seseorang sebelum mereka, di mana mereka melakukan hubungan seksual antar laki-laki atau yang bisa disebut dengan homoseks. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah keji itu sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi perempuan? Sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat dari perbuatanmu." Quran Surah An-Naml ayat 54-55. Nabi Lut terus berdakwah secara jujur dan tulus. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Nabi Lut tetap berdakwah tanpa lelah. Namun tidak ada satu orang pun yang mendengarkan dan beriman kepadanya, kecuali keluarganya. Bahkan keluarganya pun tidak semua beriman kepadanya. Istrinya yang bernama Wa'illah kafir sama seperti istri Nabi Nuh. Nabi Lut berjuang menasihati mereka tanpa lelah. Namun tidak lain jawaban dari kaumnya adalah, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendakwahkan dirinya bersih." Quran Surah An-Naml ayat 56. Karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut dan kaum tersebut terus saja melakukan kegiatan kejinya, maka Nabi Lut meminta bantuan kepada Allah. "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Maka turunlah azab Allah dengan mengutus malaikat-malaikat untuk memusnahkan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dengan cara, malaikat-malaikat tersebut diutus ke rumah Nabi Lut menyerupai pemuda yang cukup tampan.
Pemuda tampan tersebut mengetuk pintu rumah Nabi Lut dan mengucapkan salam. Ketika Nabi Lut membuka pintunya, ia kaget dan heran-heran. Siapa pemuda tampan yang ada di hadapannya? Dan apa tujuan pemuda tampan tersebut datang ke rumahnya? Sekaligus Nabi Lut khawatir akan ketampanan yang dimilikinya. Karena itu akan mengundang lelaki yang ada di negeri ini berbuat keji terhadapnya. Malaikat tersebut tidak memberitahu sama sekali bahwa ia adalah utusan Allah yang diutus Allah untuk memusnahkan tempat ini. Nah, hal yang tidak Nabi Lut inginkan pun terjadi. Orang-orang yang ada di sana, laki-laki yang ada di sana, berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut untuk menyaksikan pemuda tampan tersebut, sekaligus mengajaknya berbuat keji, yaitu berhomoseks. Nabi Lut berusaha melindungi pemuda tampan tersebut, namun karena banyaknya lelaki tersebut, Nabi Lut cukup kewalahan. Akhirnya pemuda tampan tersebut berkata bahwa ia adalah seorang malaikat yang diutus Allah untuk memusnahkan tempat ini. Setelah mendengar perihal pemuda tampan yang ada di rumah Nabi Lut, para lelaki yang haus akan nafsu tersebut datang menuju rumah Nabi Lut. Ketika mereka sampai, mereka mendapati pintu rumah Nabi Lut tertutup rapat. Kemudian mereka berteriak, "Lut, bukalah pintunya, jika tidak ingin kami membukanya dengan paksa." Istri Nabi Lut mencari suaminya. Ia menemukan suaminya meninggalkan pemuda tampan tersebut di dalam kamar. Dari balik tirai ia mengintip dan hatinya merasa senang. Sedangkan teriakan di luar sana semakin menjadi-jadi. Akhirnya Nabi Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah pada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seseorang yang dapat membedakan yang baik dan buruk?" Quran Surah Hud ayat 78. Namun, perkataan Nabi Lut tidak diindahkan oleh kaumnya. Kaumnya menjawab, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu itu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang kami kehendaki." Quran Surah Hud ayat 78. Pemuda tampan tersebut berkata, "Bukalah pintunya dan tinggalkan kami bersama mereka." Para malaikat tadi telah menyuruh Nabi Lut untuk membuka pintu rumahnya seluas mungkin agar dapat memberi kesempatan bagi para lelaki yang haus akan nafsu tersebut. Ketika mereka menginjakkan kakinya di rumah Nabi Lut, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka. Malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Para lelaki tersebut kacau, berbenturan satu dengan lainnya, berteriak-teriak, bertanya-tanya, apa gerangan yang membuatnya buta mendadak. Kemudian Nabi Lut bertanya kepada utusan Allah, "Apakah kaumku akan dibinasakan saat ini juga?" Utusan Allah menjawab, "Waktu subuh nanti." Nabi Lut berpikir, bukankah waktu subuh sudah dekat? Utusan Allah menyuruh Nabi Lut beserta keluarganya pindah keluar kota. Tetapi tidak dengan Wailah istrinya yang pengkhianat itu. Karena ia sudah membantu kaum Sodom untuk mengerjakan perbuatan kejinya itu. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikan dan kami hujani mereka dengan batuan yang terbuat dari pasir yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang ditandai oleh Tuhanmu. Siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud ayat 82-83. Demikianlah akhir dari kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Akhir dari kisah yang amat menyedihkan bagi istri Nabi Lut dan kaum Sodom. Karena istri Nabi Lut telah berkhianat kepada suaminya sendiri dengan cara membantu kaum Sodom untuk berbuat keji. Tetapi tidak dengan anak-anaknya, mereka selamat karena mengikuti ajaran dari sang ayah.
Dan mereka pun hidup rukun, hidup sesuai dengan ajaran Islam, serta menyebarkannya. Nah teman-teman, dari kisah tersebut kita banyak sekali mengambil hikmah, yaitu kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah patut kita teladani. Dan yang kedua, perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaum Sodom harus kita hindari. Semoga dengan kisah Nabi Lut dan kaum Sodom, kita lebih membenah diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu tadi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita tahu tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.